Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya omongkan kemarin, di samping saya ternak burung, saya juga sekarang beternak ikan hias, teman-teman. Jadi untuk menambah kesibukan atau menambah penghasilan juga ya. Sekarang saya beternak ikan hias gupi dan ikan cupang. Sekarang ini adalah video pertama yang saya membahas tentang ikan. Yang saya bahas tentang permulaan kalau misalkan teman-teman mau beternak ikan hias. Pertama-tama kita siapkan air dan obat tetes ya. Ini yang saya lakukan, obat tetes yang biru, atau bisa disebut juga obat biru kalau misalkan tanya di kios ikan ya. Untuk takarannya cukup 10 tetes saja dalam satu bak ya. Pemberian obat biru ini bertujuan untuk membunuh kuman atau bakteri-bakteri jahat ya, yang bakalan mengganggu kesehatan sang ikan nantinya. Dan juga saya siapkan setelah itu godong ketapang atau daun ketapang, teman-teman. Untuk satu bak ini cukup kita kasih 4 helai saja daun ketapangnya ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, cukup 4 saja kita rendam dan kita biarkan terus-menerus sampai kita masukkan ikannya. Setelah proses daun ketapang sudah, lalu kita juga harus menyiapkan EM4 ya. Bertujuan agar bertumbuhnya kuman-kuman baik yang ada di dalam bak. Bukan hanya itu, kita juga siapkan garam ikan. Kalau misalkan nggak ada, bisa pakai garam dapur juga nggak apa-apa. Takarannya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan bisa-bisa airnya asin ya. Jadi cukup sedikit saja dan kasih EM4-nya yang satu bak ini setengah tutup atau setengah tutup botol saja. Dan kalau misalkan proses tersebut sudah selesai, kita biarkan airnya mengendap dulu ya, kurang lebih sekitar 3 hari. Jadi airnya dibiarkan, jangan langsung dikasih ikan. Disterilkan dulu dan airnya biar bagus dan pH-nya biar turun juga, agar ikan yang kita masukkan nantinya tidak stres. Biarpun kalau misalkan kita langsung kasihkan ke air yang baru diisi ya di bak ya, itu nggak apa-apa juga sih. Cuman biarpun dia tidak mati, tapi dia stres ikannya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan pertumbuhannya itu sangat lambat. Bahkan kalau misalkan yang masih terlalu kecil, yang fisiknya belum kuat, dia sehari aja mungkin sudah mati, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau airnya kita endapkan dulu ya, kurang lebih sekitar 3 hari. Kalau sudah 3 hari baru kita masukkan indukan atau masukkan anakan-anakan atau burayak ke dalam bak, itu udah nggak apa-apa. Nah, di sini saya ada kenik ya, yang gunanya nanti saya mau bikin filter air buat agar airnya bisa berjalan dan agar bersih terus setiap hari. Dan di sebelahnya ada paralon kecil yang itu yang bertujuan buat memfilter air agar air dari ujung sampai ke sini bolak-balik terus airnya agar ikannya sehat. Nah, ini adalah awal atau pertama saya menyiapkan ya.
Dan di sebelah rumah saya juga ada kolam ya, lumayan panjang teman-teman, tapi ukurannya kecil ya. Itu sudah saya siapkan airnya. Nah, ini sudah saya siapkan airnya dan sudah saya endapkan, dan ini sengaja buat percobaan saya kasih ikan-ikan yang masih kecil. Tujuannya kalau misalkan saya kasih ikan kecil ini, ikannya mati atau sakit, berarti airnya belum bagus teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kondisi ikannya sehat, berarti airnya sudah bagus, dan sudah layak untuk diisi ikan. Nah, sekarang bagi teman-teman yang mau mencoba buat penghasilan tambahan, silahkan bareng beternaknya sama saya ya. Jadi teman-teman juga di rumah beternak, saya di sini beternak, dan kita bandingkan hasilnya dan kita sharing-sharing kendalanya apa dan pakannya apa saja, agar kita sama-sama maju. Dan di sini juga saya sudah ada burayak atau sudah punya anakan teman-teman. Jadi ini pas pertama saya mau nyoba dulu, sebelum saya beli bak banyak, saya coba pakai bak yang tidak terpakai yang ada di rumah. Dan sekarang saya alhamdulillah sudah lumayan banyak baknya, dan mungkin saya akan memperbanyak indukan lagi. Dan semoga ternakan saya, walaupun cuman ternakan ikan hias, ini bukan hanya sekedar hobi, tapi juga menguntungkan. Untuk sementara yang saya ternak ini baru ikan hias gapi PRTD dan ikan gupi SS koi dan AFR ya, dan gold juga ada. Cuman masih banyak lagi jenis-jenis ikan gupi ya, kurang lebih sekitar 20 jenis lebih, dan saya baru sedikit, cuman ada sekitar 4 jenis atau 5 jenis. Tapi semoga bisa berkembang, dan semoga nanti di kemudian harinya bisa beli ikan gupi yang lebih banyak lagi, biar berbagai macam jenis saya punya. Dan semoga video ini menginspirasi teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Ternak ikan hias ini cuman bermodal sedikit ya, tapi hasilnya lumayan kalau kita bisa menekuninya. Karena sekarang ikan gupi ini bukan hanya anak-anak kecil ya yang menyukainya, bukan hanya anak-anak sekolah yang memeliharanya, tapi sekarang ikan gupi ini banyak orang remaja dan sampai yang orang tua juga menyukainya. Mungkin bukan karena hobi, tapi karena hasilnya yang memuaskan kalau misalkan diternak ikannya. Jadi bukan hanya sekadar hobi. Untuk harga sekarang di daerah saya ini, kalau misalkan ikan gupi yang jelek ya, yang kualitas jelek itu per ekornya dihargain Rp1.000. Itu untuk yang jenis yang jelek ya, atau rijekan bisa dikatakan. Tapi kalau misalkan yang bagus bisa mencapai 50 sampai 100.000 satu pasang. Nah, jadi teman-teman gimana? Ada minat enggak untuk berternak ikan gupi? Nah, semoga teman-teman juga ada niat untuk beternak ikan gupi ini ya, karena beternaknya juga gampang. Begitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.